Berhenti bergerak. Angkat tangan. Tenang, tentara. Apa kamu punya kopi? Cuaca ini buat aku kedinginan. Ini fasilitas militer yang dibatasi. Berbalik dan pergilah, atau aku akan hangatkan dengan tembak peluru ke arah. Itu akan jadi hal bodoh untuk dilakukan. Kasih tahu Jenderal Alpha kalau aku di sini. Dan minggirlah. Jenderal Alpha ya? Kamu pikir siapa dirimu? Presiden. Jenderal nggak terima kunjungan mendadak dari pria sembarangan yang pakai setelan rapi. Kembalilah atau aku akan menghajar kamu. Apa yang kamu lakukan, prajurit? Pak, penipu ini coba masuk ke fasilitas kita yang aman, Pak. Penipu? Dia Devan Barman, CEO dari grup pertahanan Atla, kontraktor militer terbaik kita. Dia sendiri yang kendalikan perdagangan senjata global. Dasar bodoh! Maaf, Pak. Aku bodoh, Pak. Tolong, Pak. Ampuni kebodohanku. Tenang saja, prajurit. Minggir! Semuanya, rudal balistik antar benua terbaik di Arsena butuh waktu 27 menit untuk mencapai seluruh dunia. Beri waktu bagi musuh selama 27 menit untuk persiapan serangan balasan. Itu titik lemah. Tapi nggak bisa lebih baik lagi. Itu mustahil. Mustahil? Itu nggak ada di kamusku. Kita bisa lebih baik. Aku punya itu. Aku berhasil turunkan dari 27 menit jadi 3 menit. Aku pikir kamu akan skeptis. Akan aku tunjukkan. Hadirin, aku persembahkan rudal Titan. Sekarang kamu bisa serang seluruh dunia hanya dalam 3 menit. Kamu berhasil lagi, Pak. Kami akan ambil itu semua, berapapun biayanya. Kami ambil semua. Aku sudah menduganya. Bagus. Sebelum kamu pergi, Presiden mau ajak kamu untuk makan malam. Aku sangat terhormat, tapi tolong beritahu Presiden aku nggak bisa. Aku punya rencana lain malam ini. Kamu menolak Presiden? Rencana apa yang lebih penting? Ya, Jenderal, seperti yang kamu tahu, aku jual senjata untuk hidup. Dan ayahku cemas aku akan mati sendirian. Jadi malam ini, aku akan pergi kencan untuk cari calon istriku. Setelah kita menikah dan satukan perusahaan keluarga kita, nilai grup also akan berlipat ganda. Ini situasi saling menguntungkan bagiku. Karena aku jadi lebih kaya dan bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu kapanpun aku mau. Ayahku memaksaku cari suami kaya, tapi bukan anak laki-laki yang belum dewasa sepertimu yang coba memeras keluargaku. Enyahlah dasar bajingan. Dasar jalang manja, terserah. Jadi, apa kerjamu? Iya, ayahku minta aku segera berumah tangga. Tapi aku nggak mau istri yang mau uangku saja. Aku bidang penjualan. Bagaimana denganmu, Sarah? Penjualan? Berapa yang kamu hasilkan? Tapi, apa itu sungguh penting? Iya. Oke, di tahun yang baik, sampai 900... 900 juta? Astaga, kamu bahkan nggak bisa sewa kamar dengan itu. Oh, aku nggak percaya. Ayahku jodohkan aku dengan orang yang miskin. Kenapa kita nggak saling kenal dulu sebelum bahas uang? Lewat. Hanya uang yang penting. Buang-buang waktuku saja. Aku lewatkan makan malam dengan presiden untuk kencan ini dan hanya buang waktu saja. Dan maksudku 750 sampai 900 miliar. Kencan yang buruk ya? Aku sangat paham. Aku siram minuman di wajahnya. Ayahku akan sangat marah dan putuskan hubungan denganku kecuali... Aku mulai suka dengan senyummu. Dan dia putus hubungan denganmu kecuali? Mungkin ini terdengar gila, tapi akan kubuat sepadan dengan waktumu.
Apa kamu mau menikah? Menikah? Kamu sungguh bawa makna baru untuk bergerak cepat di hari pertama. Oh, apa ini kencan? Ini Jumat malam. Tempatnya bagus dan kau terlihat luar biasa. Ini kencan terbaik yang pernah aku alami. Oke, karena ini kencan, aku akan langsung ke bagian mengenal tentang aku. Bisnis keluargaku dalam masalah. Ayahku, pria yang sangat tradisional, yang berpikir kalau solusi untuk masalah kami dengan menikahkan aku ke orang kaya yang sombong. Aku merasa tersanjung. Tapi apa yang kamu pikir aku cocok dengan profil orang kaya? Itu nggak penting. Aku nggak peduli penghasilan kamu. Aku hanya perlu menikah untuk lepas dari orang tua sementara aku perbaiki bisnis kami. Pernikahan kontrak. Itu boleh juga. Aku tahu permintaan itu gila, tapi aku bisa bayar 150 juta. Kamu hanya perlu ikuti saja dan... Itu nggak perlu. Aku menikahimu secara gratis. Jadi sepertinya calon istriku harus tahu namaku. Aku Devan. Ivana also. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Semoga nggak punya rencana untuk Natal. Sebagai tunanganku, aku perlu kamu ketemu dengan keluargaku. Aku menantikan itu. Pak Devan, selamat Natal. Selamat Natal. Ini hadiah Natal yang kamu minta untuk keluarga Olso. Semua nilainya ratusan miliar. Jadi tolong biarkan aku kirim dengan aman. Nggak perlu. Aku sendiri yang akan antar. Tapi ini adalah mobil kantor. Aku sedikit bingung. Kamu tamu terhormat Olso dan mereka nggak berikan kamu mobil? Apa mereka tahu siapa kamu? Aku belum ketemu keluarga itu dan memberitahu mereka. Itu yang aku mau. Aku mau mereka kenal aku daripada uangku. Baiklah. Apapun maumu, Pak. Ya, dan kamu? Ibu, dia suamiku. Kami baru saja bicara tentang kamu. Selamat Natal, Bu. Aku Devan. Aku harap ini hanya mimpi buruk, tapi kamu sungguh di sini. Putriku sungguh menikah dengan penjual miskin. Ibu, sopanlah. Aku suka dia. Apa ini masalah? Gak apa-apa. Bu Rika, kau terlihat cantik seperti biasa. Markus, kejutan yang sangat indah. Aku nggak tahu kamu sudah tiba. Siapa namamu tadi? Devan. Devan, iya Devan. Kamu harus merasa terhormat. Dia Markus Wijaya, pewaris grup Wijaya. Dan satu-satunya pria yang pantas menikah dengan putriku. Jadi, kau memilih untuk menikah, Ivana? Betapa anehnya. Oh ya ampun, iya. Apa yang bisa aku bilang? Istriku Ivana punya selera yang bagus. Jangan kasar begitu. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Pria dari grup Wijaya ini menghasilkan lebih dari 15 miliar per bulan. Kamu mungkin nggak akan bisa hasilkan sebanyak itu dalam setahun. Kamu akan terkejut. Maaf Devan, bukan begini. Abaikan saja, Bu Rika. Gak ada gunanya coba jelaskan apapun ke orang seperti dia. Kamu benar, Markus. Jangan sia-siakan pikiran kita untuk hal-hal negatif. Ini Natal. Ini Natal. Maaf, Markus itu bajingan yang orang tuaku mau nikahkan ke aku. Mereka hanya suka kekayaan dan mereka benci orang yang gak kaya. Makanya ibuku kasar denganmu. Mereka nggak tahu apa artinya jadi kaya. Devan, apa kamu kesal? Tolong jangan, kamu gak akan mundur dari ini kan? Oh, enggak. Aku ikut. Saat aku buat janji, aku berencana untuk penuhi itu. Aku nggak akan mengacaukannya. Maksudku, kecuali jika kamu setuju lebih dulu. Kalau kita bisa lewati hari ini dengan keluargaku, aku akan setuju. Untuk apapun. Aku bahkan akan kasih uang tambahan untuk bertahan dari keluargaku. Ya, aku menanti untuk itu. Tapi, Ivana, aku nggak butuh uangmu.
aku baik-baik saja. Ivana, apa kamu tahu Markus lagi kerjakan kesepakatan dengan Harvey Lembong? Enggak, Ibu. Aku nggak tahu. Karena aku bahkan nggak tahu siapa Pak Harvey itu. Harvey Lembong. Dia pemimpin kedua dari kontraktor pertahanan terbesar di dunia, Atla. Dan dengan dukungan Pak Harvey, kami akan bawa grup Wijaya mendunia dan juga melipat gandakan keuntungan kami. Oh, kamu lihat Ivana, Markus luar biasa. Dia orang yang cukup berpengaruh. Dia tipe pria yang harusnya kamu nikahi, bukan si penjual ini. Kamu mungkin nggak bisa buat janji dengan orang yang berpengaruh seperti Harvey Lembong. Aku nggak sadar Harvey begitu penting untuk orang di luar militer. Harvey, di rumah ini kita tunjukkan rasa hormat. Dan kamu nggak akrab dengan dia, berani sekali panggil nama depannya. Oh, tapi aku memang begitu. Harvey itu seorang teman lama. Seorang teman lama. Itu nggak mungkin. Markus, dia itu hanya penjual miskin. Dia hanya mengada-ada biar nggak terlihat buruk di depan Ivana. Sebaliknya. Aku merasa buruk padamu, Ivana. Bukan hanya suamimu nggak sukses. Dia juga pembohong, memalukan. Tapi jangan cemas sayang kalau dia kekurangan uang. Aku bisa bantu dia. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Oh, waktunya Natal. Aku bisa bantu kamu dengan pekerjaan besar. Kamu bisa bersihkan toilet di perusahaanku. Kalau kamu beruntung, kamu mungkin lihat sekilas teman lamamu setelah dia tinggalkan toilet. Markus, hentikan itu. Aku nggak peduli kalau Devan itu miskin. Dia pria yang jauh lebih baik daripada kamu, dan aku nggak akan biarkan kamu hina dia seperti ini. Terima kasih saya. Tapi jangan cemas. Mereka salah tentangku. Sebenarnya aku... Kebetulan sekali. Ayahku lagi bahas bisnis dengan Pak Harvey. Ini membuktikan kamu penipu. Ayah, apa? Pak Harvey mau aku ke sana secara langsung? Aku akan segera berangkat. Pak Harvey belum di sana, tapi dia mau aku bergabung. Aku hanya akan konfirmasi dengan teman lamamu Harvey kalau dia belum pernah bertemu denganmu. Dasar pembohong. Nggak sabar. Dan saat kamu siap minta maaf, kamu tahu cari aku di mana. Kamu akan minta maaf padaku. Baiklah, jadi Bu Rika, Ivana, aku harus pergi karena ada urusan bisnis yang harus kuselesaikan. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali dengan hadiah Natalmu. Ivana, bagaimana bisa kamu tadi begitu kasar pada Markus? Dan Devan, dasar pembohong. Ibu, hentikan. Kita akan terlambat untuk perayaan Natal di tempat kakek, ayo. Selamat Natal, Amanda. Selamat Natal, Ivana. Aku sangat senang kamu nggak bawa pecundang. Menyedih. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Siapa orang asing ini? Kamu pasti Tony. Hai, aku Devan. Suami Ivana. Oh, jadi kamu si penjual miskin yang menikahi Ivana tanpa repot-repot bertemu keluarga dulu? Oh, dia nggak peduli Ivana. Dia menikahinya karena uang. Dengar kawan, kami punya kepentingan dalam bisnis keluarga ini. Kamu nggak bisa tiba-tiba masuk dengan Ivana dan mencurinya dari kami. Sudah kubilang Ivana sayang, bawa pulang pengangguran ini ke rumah sebuah kesalahan. Cukup. Ini hari Natal. Jika kalian gak bersikap baik, suamiku dan aku akan pergi. Ivana, jangan begitu. Kami hanya bercanda. Tamu-tamu kehormatan malam ini. Kamu nggak bisa pergi, ayo sini. Maafkan aku, Devan. Bisnis keluargaku sedang dalam masalah, dan mereka andalkan Markus untuk selamatkan kami dengan menikahkanku dengannya. Ini bukan masalah pribadi.
Mereka lihat kamu hanya penghalang uang mereka. Sebenarnya menggelikan mereka begitu menentangku, tapi mereka nggak tahu tentangku. Aku tahu semua yang perlu ku tahu tentangmu. Gak seperti pria yang mereka inginkan untuk bersamaku. Kamu pria yang baik. Kamu hebat. Ini beberapa juta terbaik yang pernah kuhabiskan. Ya, aku hanya tepati janjiku. Dan, Ivana, aku sungguh nggak butuh uangmu. Aku sangat senang bersamamu. Kamu istimewa. Dan aku merasa sedih. Karena buru-buru menikah, kita nggak pernah sempurnakan hubungan kita. Tapi, mungkin nanti malam kita bisa. Bibi Ivana. Siapa itu? Halo Leni, ini adalah suamiku Devan. Devan, ini keponakanku Leni. Selamat Natal, Paman Devan. Selamat Natal, Leni. Kalau aku tahu kamu punya ponakan, aku bawakan dia hadiah. Dar. Wow. Paman Devan, pistol uangku kosong. Bisa kasih uang agar diisi untuk Natal. Oh, sayang. Kamu tanya ke orang yang salah. Dia hanya pecundang kota yang miskin. Dia nggak punya uang untukmu. Begitu kan, Devan? Leni, Devan nggak mampu untuk itu. Ayah, apa itu pecundang miskin? Oh, hanya orang yang bodoh dan malas dan nggak mampu untuk makan. Menyedihkan, bukan? Oh enggak, maaf Paman Devan, harusnya aku nggak tanya. Tony, Leni, ayahmu itu bercanda. Tapi mungkin daripada sesuatu yang butuh uang, Paman Devan bisa bawa kamu ke suatu tempat. Leni, aku mau sekali isi pistol uangmu. Tapi aku nggak punya uang tunai untukmu. Tapi kalau kamu bawa ini ke bank, mereka akan isi untukmu. Oh, Devan. Kamu tahu, bank nggak akan repot-repot cairkan cek yang bernilai lebih rendah dari kertas yang dicetak. 750 juta? 750 juta? Dari mana kamu dapat uang ini? Itu nggak mungkin, kecuali... Devan, aku nggak tahu kamu dari mana. Tapi di dunia nyata, tulis cek kosong itu adalah kriminal. Aku tahu itu. Dia nggak punya uang ini. Dia hanya coba untuk pamer. Ceknya nggak bernilai. Bukan begitu, Leni. Uangkan ceknya. Baju si bodoh ini bahkan nggak punya merek. Kalau kamu mau pura-pura jadi kaya, coba investasi di baju yang lebih baik daripada tiruan murahan ini. Murahan? Ini dibuat khusus oleh... Devan, kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Bohong ke anak kecil untuk lindungi egomu yang buruk. Sungguh mengerikan. Kamu tahu, aku penasaran kenapa bisnis keluargamu gagal. Tapi sekarang aku tahu alasannya. Kalian semua langsung ambil kesimpulan dan kalian gak bisa lihat kebenaran di depan wajahmu. Kalian pikir aku pecundang miskin? Buktikan itu. Cairkan cek itu, bawa itu ke bank. Saat kalian siap untuk minta maaf, istriku dan aku menunggu di sini. Kalau ceknya nggak bisa? Nggak akan. Ini adalah Natal keluarga. Aku sudah muak habiskan waktuku untuk pecundang ini. Setuju. Tony, bantu aku untuk makan malamnya. Aku butuh minum. Siapa yang bawa hadiah Natal ini? Ini semua dari Devan. Ini beberapa hadiah yang aku beli untuk keluarga. Kita bisa buka saat makan malam. Aku nggak mau buat ayah marah saat makan malam. Jadi akan kucek pastikan ini nggak terlalu murah atau menyinggung. Hei, pria perkasa. Apa kamu malu dengan hadiah Natalmu? Ada keributan apa ini, ha? Kakek, ini suamiku Devan yang aku bicarakan padamu. Selamat Natal, kakek. Bagus, bagus. Nggak terlalu tinggi tapi tampan. Kalian pasangan yang serasi. Hai ayah, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu... Aku nggak sabar untuk lihat cucu tersayangku. Apa itu masalah? Kakek, semuanya, makan malam sudah siap. Ada yang bisa kubantu, nak? Aku mau ambil uang dari pamanku. Ayahku bilang itu palsu, tapi pamanku bilang itu asli. Dia pria yang baik. Bisa bantu cairkan itu? 750 juta? Aku rasa pamanmu mempermainkanmu. Maaf,
Aku nggak tahu. Ini asli. Aku akan ambilkan uangmu sekarang. Ivana, di mana aku duduk? Oh, kamu mau duduk di meja kami saat nggak ada yang mau kamu di sini? Dia suami Ivana. Kenapa kamu nggak? Kakek, kita bahkan nggak tahu Ivana sudah menikah. Itu nggak terduga. Kakek tidak khawatir kalau dia datang untuk kekayaan kita. Devan, gak seperti itu. Ivana, kami hanya jaga kamu, oke? Serius, pria seperti ini menikah dengan CEO dari grup Also. Kalau dia bukan mau uangmu, kenapa juga dia ada di sini? Sudah cukup. Ini makan malam Natal. Semuanya. Jaga sikap. Devan, aku punya hadiah untukmu. Aku rasa seseorang kira aku ini anjing. Bagus sekali, Dick. Ivana, suamimu baru mohon seperti anjing menyedihkan untuk kekayaan keluarga. Perlakukan dia seperti itu. Amanda, apa kamu ini bercanda? Sebenarnya aku nggak terlalu lapar. Oh, kamu nggak makan yang kami kasih ke kamu. Dasar materialis yang nggak tahu berterima kasih. Aku jadi bingung. Oke, kakek, biar aku jelaskan apa yang dipikirkan semua orang di sini. Devan nggak pantas untuk Ivana. Bahkan nggak sedikit pun. Dia coba tipu putriku dengan cek palsu. Dia pembohong dan panutan yang buruk. Selamat Natal. Ceknya asli, Ayah. Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku enggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini.
Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan, habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial, selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku.
ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali Satu akan... kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore! Sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Summer punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah. Biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlett, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlett, berani-beraninya kamu. Scarlett, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlett, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel,
aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun, sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah. Sayang, apa yang terjadi? Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah. Tolong. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia gak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia.
Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara? Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku, aku gak mau dia menikahimu! Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku gak punya ayah? Dia ayahku.
Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku nggak salah mengira. Dia ayahku. Hei, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas. Aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan media mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO... Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau media mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Nortons, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius. Bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut?
Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluargaku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi, nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih.
Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak Ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak. Lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini. Sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bu Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran.
Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu nggak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu nggak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu. Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Permintaanku sangat gampang. Aku bilang aku mau ibu pengganti yang bersih dan sehat. Kau buang-buang waktuku kalau nggak bisa nemuin cewek yang cocok untukku. Mohon maaf, Pak William. Mereka bertiga ini adalah kandidat terbaik yang kami punya saat ini. Suruh asistenku ambil mobilku. Aku akan cari ibu pengganti dari agensi lain. Enggak, Pak. Tunggu, tolong. Masih ada satu kandidat lagi. Dia gimana? Bersih dan sehat sesuai permintaan. Bahkan juga masih perawan. Pak William, apa dia? Aku mau dia. Bawa dia masuk. Silakan. Hana Janto. Aku William Trenton.
Di sini tertulis kau lagi kuliah dan masih perawan. Jadi, kenapa cewek sepertimu kerja di tempat begini? Aku butuh uang. Oke. Setelah kau tanda tangani kontrak ini, kau harus ikuti instruksiku dalam segala hal terkait surogasi, termasuk pola makan dan tempat tinggalmu. Kau nggak boleh hubungan seksual sebelum anaknya lahir. Apa kau keberatan? Enggak. Aku bahkan enggak masalah. Kau juga harus serahin hak asuh anaknya. Aku ngerti, aku cuma sewain rahimku untukmu dan istrimu. Aku nggak punya istri. Oh, oke. Dia pasti suka cowok dan lagi mau bangun keluarga sama pasangannya. Oh, aku sudah ngerti. Jadi sel telurnya dari pendonor lain. Pakai sel telurmu. Sel telurku? Sel telurmu. Spermaku. Kau mau aku kandung anakku sendiri dan kasih ke orang lain begitu? Bukankah harusnya gitu? Kau nggak dikasih tahu agensinya. Aku kira kau sudah tahu. Enggak. Maaf ya Pak William, aku nggak bisa tanda tangani ini. Dia gila banget kalau mikir aku bakal kasih anakku sendiri ke orang lain. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Aku bakal cari uangnya. Aku janji. Aku kangen ayah. Cepatlah sembuh. Hana, kenapa di sini? Kukira kau ada kelas. Apa itu? Apa maksudmu? Ibu. Ini tagihan rumah sakit ayah. Perlu 1 miliar buat operasi jantungnya. Ini nggak salah. Ibu bisa kerja lebih keras di pasar. Kau cuma perlu fokus sama kuliahmu. Nggak bisa, Ibu. Ibu sudah kerja berlebihan banget. Tapi lulus kuliah itu lebih penting, oke? Dengar, kita pasti bisa lalui ini. Kita selalu bisa. Aku nggak bisa biarkan ibu urus ini semua sendiri. Aku janji, ibu. Ayah, aku bakal dapetin uangnya. Apapun caranya. Sudah berapa kali aku bilang kalau masalah penerus itu penting bagiku. Kalau kau nggak bisa kerja dengan baik, aku bakal cari orang lain yang bisa. Kau mengerti maksudku? Pak William. Aku bakal tanda tangani kontraknya. Belum terlambat untuk mundur, Nona Hana. Kau bakal jadi cewek perawan yang hamil kalau kau lakuin inseminasinya. Kalau kau merasa ragu, kita bisa keluar kapan saja. Ini ada di dalam kontraknya. Kau yakin mau ngelakuin ini? Iya, Dok. Tolong lanjutin. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Terima kasih, Pak William. Aku telepon kau setelah beberapa minggu dan kasih tahu apa aku hamil. Tunggu. Seperti perjanjian. Ini senilai 1 miliar. Dengan uang ini ayah bakal segera sembuh. Dan ibu gak usah kerja terlalu banyak lagi.
Terima kasih, Pak William. Selain itu, aku mau kau tinggal bareng sama aku. Kalau kau hamil. Oh, enggak. Aku enggak masalah tinggal di asramaku, Pak. Beneran. Sampai jumpa. Aku bakal telepon kau. Kau hamil anakku. Harus tinggal bareng aku. Alisa, kau mau ngapain? Kulihat kau keluar dari mobil mewah. Siapa yang anterin kau ke sini, ha? Pastinya bukan ayahmu yang miskin itu. Oh, enggak. Itu bukan urusanmu. Keluar dari kamarku. Pasti salah satu sugar daddy-nya. Dia butuh uang dari salah satu ayahnya buat selamatin ayahnya yang lain. Oh, astaga. Hana jadi ibu pengganti. Kau mau sewain rahimmu? Oh. Pergi kalian. Oh, dia beneran mau jual rahimnya. Kau beneran segitunya butuh uang sampai mau jadi ibu pengganti. Memang kau bisa bertahan berapa lama? Jadi ibu pengganti nggak memalukan. Ibu pengganti bantu keluarga yang nggak bisa punya anak sendiri. Apa salahnya? Jangan banyak omong. Kalau Tuhan mau para cewek itu punya anak, mereka nggak dibikin nggak subur. Apalagi kau punya banyak penyakit. Siapa yang mau punya anak darimu? Keluar dari kamarku. Oh, Hana. Kau pura-pura polos selama 4 tahun. Ternyata kau cewek murahan. Aku tahu. Pasti cowok kuliahan nggak tahan sama selera liarmu. Dia butuh pengingat biar kuncinya nggak ketinggalan. Astaga. Kembaliin. Kalau aku nggak mau, kau bakal ngapain, ha? Frank, balik ke asrama. Baik, Pak. Jangan bersikap seperti cewek perawan yang polos. Kau itu menjijikkan. Oh, ada yang marah rupanya, ha? Sepertinya aku harus kasih kau pelajaran. Hah? Alisa, kita sudah hampir terlambat ke pesta perkumpulan. Aku mau mastiin aku masih bisa siap-siap dan pakai baju dalamku yang bagus. Nggak seperti cewek murahan ini yang nggak bisa urus penampilannya. Lagian aku nggak mau buang-buang waktu sama pecundang ini lagi. Ayah. Nona Hana, HP-mu ketinggalan. Ada apa? Nggak apa-apa. Siapa yang lakuin ini? Nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa? Kasih tahu aku siapa yang lakuin ini. Ini bukan masalah besar. Kasih tahu aku siapa namanya, Ana. Kalau kau nggak bilang, aku akan cari tahu sendiri. Kau khawatirin aku? Tentu saja. Kau mungkin lagi hamil anakku. Oh, iya. Iya, benar. Masalah anaknya. Nggak perlu, Pak William. Aku bisa... Oke. Nggak ada diskusi lagi. Kau harus tinggal bareng sama aku. Kau nggak apa-apa? Iya. Kau bisa turunin aku sekarang. Oh ya. Jangan bergerak. Tunggu di sini, oke? Wah, ternyata dia tinggal di sini.
Angkat. Maaf, aku bakal pelan-pelan. Gak apa-apa, aku bisa lakuin sendiri. Enggak, biar aku aja. Kau biasain diri dirawat orang lain saja. Kenapa dia bisa lembut dan dominan secara bersamaan? Ayo. Aku tunjukin kamar. Aduh, yang mana air panas? Astaga, aduh, dingin banget. Gimana cara... Maaf. Aku dengar suara, aku kira kau jatuh. Kau nggak apa-apa? Iya, aku cuma nggak bisa matiin airnya. Awas! Aku Sophie Holland. Aku terjebak di neraka tanpa akhir dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa aku miliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie. Kita perlu ngobrol sebentar, ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas? Gak ada siapa-siapa di sini, panggil aja aku Om Jesse. Gak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini, jadi kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya, wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hey, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja. Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jesse. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei sahabat, gimana kabarmu dengan pria matang seksi itu? Ngaku deh, kalian sudah lakuin kan? Mana mungkin semudah itu. Tapi dia lagi di sini sekarang. Aku serasa melayang. Astaga, itu kalian banget. Aku nggak kuat. Hei, kemari. Oke, Pak. Yang lain boleh keluar. Tutup pintunya. Aku capek kamu jalan-jalan dan goda aku terus. Kamu bakal dapat yang kamu mau. Lepaskan bajumu. Aku pikir... Jangan mikir. Ikuti saja. Jangan bersuara. Rekan-rekanmu ada di luar pintu. Kamu mau mereka dengar? Astaga. Sepertinya aku harus buat kamu diam, ha?
Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya. Tolong tampilkan demonya. Sophie, sadarlah. Ini kerjaan, kamu harus fokus. Oh, astaga. Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu. Sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu gak mau tanya aku ngomongin siapa? Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jesse, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing, dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan? Buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jesse, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu. Berarti kamu juga suka aku, alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa. Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu. Sophie, sebagai pria aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial. Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Nggak, terima kasih. Enggak, berhenti. Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja, tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Sophie! Apa itu, Jesse? Lepaskan tanganmu dari dia. Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua. Maju satu langkah lagi aku tembak kepalamu. Turun ke lantai.
Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan. 2 pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Nggak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian. Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti. Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Kamu bisa ganti ini. Iya. Kamu ngapain? Kamu yang suruh aku ganti. Di kamar mandi. Kamu kan menganggapku anak kecil. Jadi kenapa kalau aku ganti di depanmu? Terserah kamu aja. Pembohong. Oke, aku bantu bersihkan lukamu. Aku bilang gak apa-apa. Kamu harus tidur. Kamu tahu di mana kamar tamunya. Istirahatlah. Besok pagi aku antar kamu pulang. Kalau kamu gak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku gak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang. Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku. Aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Apa kabar? Oh ya? Itu dia. Tenanglah, Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo dong. Yaudah, ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus ngurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Ya udah, aku duluan ya. Kenapa nggak nonton upacaranya di depan? Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku. Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana?
Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai Ayah. Selamat ya. Selamat bergabung di keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya. Dia mabuk. Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek. Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabatku. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi. Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei. Jadi itu ciuman pertamaku. Ciuman pertamanya berarti Sophie itu masih perawan. Itu bukan ciuman, itu CPR. Apa yang kamu pikirkan? Kamu buat aku panik, itu nggak lucu. Kalau kamu nggak peduli padaku, kenapa kamu panik? Lain kali aku biarkan kamu tenggelam. Pembohong. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku. Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda. Sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang? Pak Jesse, ini kantormu. Nanti ada yang melihat. Terus kenapa? Aku CEO. Biarkan mereka lihat. Kamu tahu nggak, sejak kamu gabung ke perusahaan, aku nahan diri buat nggak cium kamu setiap hari. Kamu tahu nggak, Sophie? Kalau gitu cium aku, bos. Aku akan tidur di kamu di depan jendela ini. Aku nggak tahu kamu punya pengalaman apa sama pria, tapi kamu bakal tahu rasanya dipuaskan pria sejati. Iya,
Iya apa? Iya, Pak. Tolong tiduri aku. Oh, Sophie. Aku dengar kamu panggil namaku.